Ini adalah kisah tentang petani muda bernama Aji yang hidup di desa terpencil. Setiap hari ia bekerja di sawah, namun hasil dari sawah tersebut selalu tidak sesuai harapan. Hingga suatu hari, ketika pulang dari sawah, ia bertemu dengan Ratu Ular di pinggir hutan. Dan semenjak pertemuan itu kehidupannya menjadi lebih baik, sampai akhirnya ia pun menikahi ular tersebut. Bagaimana kelanjutannya? Mari ikuti kisah pemuda tersebut selengkapnya. Aji adalah pemuda biasa dari sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota. Kehidupan di sana tidaklah mudah. Setiap pagi, Aji bangun sebelum matahari terbit dan berjalan ke ladang untuk bekerja. Meski tubuhnya lelah, hidupnya selalu terasa seperti berjalan di tempat. Dia berasal dari keluarga miskin, tak pernah bisa merasakan apa yang namanya kemewahan. Bahkan untuk makan 3 kali sehari pun seringkali harus menunggu panen datang. Lagi-lagi begini, ya? Gumam Aji sambil memandang ladangnya yang kering. Sebagai anak sulung, ia merasa harus menanggung beban besar. Ayahnya sudah tua dan sakit-sakitan, sedangkan ibunya tidak bisa banyak membantu. Hanya Aji yang bisa diharapkan untuk bertahan hidup. Itulah mengapa, meskipun sering merasa lelah, Aji tak pernah bisa berhenti bekerja. Dia bukan tipe orang yang banyak berbicara. Tidak ada yang istimewa darinya. Semua orang di desanya mengenalnya sebagai pemuda biasa. Pemuda yang selalu bekerja keras tapi hidupnya tak pernah berubah. Bahkan teman-temannya sering menggoda karena Aji selalu terlihat murung, seolah-olah tidak ada harapan dalam hidupnya. Sepertinya kamu bakal jadi orang miskin selamanya, Aji. Jangan mimpi jadi kaya, kata Dani, teman sebayanya, sambil tertawa kecil saat mereka bertemu di pasar desa. Aji hanya tersenyum hambar. Sebuah senyum yang penuh keputusasaan. Ia memang merasa begitu. Namun, meskipun merasa terpojok dan tidak punya pilihan, Aji tak pernah menyerah. Mimpi-mimpi kecilnya tetap ada, meskipun tampaknya mustahil untuk terwujud. Paling enggak, aku masih bisa hidup, kan? Bisiknya dalam hati, mencoba menenangkan diri. Tapi seringkali, saat malam datang dan ia merenung di bawah langit yang penuh bintang, perasaan sepi dan kesepian datang menghantui. Aji tahu, sesuatu dalam hidupnya harus berubah, sesuatu yang besar. Tapi perubahan apa yang bisa datang dari hidupnya yang sempit? Aji tak tahu jawabannya. Ia hanya tahu bahwa ia sudah lelah dengan hidup yang begitu-begitu saja. Entah kenapa, perasaan itu terus tumbuh, seolah ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya, menuntut agar ia tidak terus hidup seperti ini. Suatu perasaan yang samar, yang sulit untuk diungkapkan, namun Aji tahu, perasaan itu datang dari dalam dirinya yang paling dalam. Pada suatu malam yang dingin, setelah seharian penuh bekerja di ladang, Aji memutuskan untuk pulang lebih awal. Langit mulai gelap, dan udara yang dingin membuat tubuhnya menggigil. Saat itu, ia tak sengaja mengambil jalur yang biasa ia hindari, sebuah jalan setapak di pinggir hutan. Entah kenapa, malam itu Aji merasa aneh, seperti ada dorongan tak sadar yang membuatnya berjalan ke sana. Biasanya, Aji akan memilih jalan yang lebih terang dan aman, tapi malam ini berbeda. Malam itu sepi. Tak ada suara angin atau binatang liar yang biasanya terdengar di sekitar hutan. Aji melangkah lebih cepat, mencoba mengabaikan perasaan cemas yang tiba-tiba datang. Namun, langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu yang aneh di depannya. Di tengah jalan setapak, ada sebuah batu besar yang tampak bercahaya, memantulkan cahaya dari bulan yang muncul di balik awan. Kenapa ada batu di sini? Gumam Aji, melangkah lebih dekat. Namun, ketika ia mendekat, yang ia temui bukanlah batu biasa. Sebuah ular besar, berkilauan dengan sisik yang seakan bercahaya, tergeletak di depan batu tersebut. Ular itu tidak bergerak, hanya menatap Aji dengan mata besar yang bersinar. Aji terkejut, langkahnya terhenti, dan jantungnya berdegup kencang. Ia mundur sedikit, namun ular itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berbicara dengan suara yang lembut namun jelas. "Jangan takut," kata ular itu, membuat Aji semakin terkejut. Ia mengira dirinya salah dengar, tapi suara itu terdengar begitu nyata, jelas di telinganya. Aji hanya bisa terdiam, tubuhnya kaku karena ketakutan. Namun, ular itu kembali berkata, "Aku bukan musuhmu. Namaku Laras." "Laras?" Aji menyebutkan nama itu pelan, masih merasa bingung dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Laras, yang ternyata bukan ular biasa, kemudian perlahan mengubah bentuknya. Tubuhnya yang panjang dan bersisik mulai menyusut, dan seiring dengan itu, tubuh ular itu berubah menjadi sosok seorang wanita. Wanita itu terlihat cantik, dengan rambut panjang berwarna hijau tua yang mengalir, dan tubuhnya setengah manusia, setengah ular. Di matanya,
Aji bisa melihat sesuatu yang luar biasa, sebuah kekuatan yang begitu besar, namun lembut. Aku adalah Ratu Ular, penjaga alam ini, kata Laras dengan suara yang menenangkan. Aku melihatmu, Aji. Kau berbeda. Aji tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa memandang Laras dengan bingung. Apa yang sedang terjadi? Apa maksudnya semua ini? Aku tahu hidupmu tak mudah. Aku tahu kau ingin lebih dari sekadar hidup yang biasa-biasa saja, lanjut Laras. Aku bisa memberimu sesuatu yang lebih. Tapi, ada harga yang harus dibayar. Aji hanya terdiam. Harga apa yang bisa ia bayar? Selama hidupnya, ia tak pernah merasa punya sesuatu yang bisa dipertaruhkan. Namun, rasa penasaran dan perasaan bahwa ini adalah kesempatan besar membuatnya mendekat. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Aji, tanpa sadar suaranya agak bergetar. Laras tersenyum, dan tatapan matanya yang dalam seakan menembus jauh ke dalam diri Aji. Aku memberimu kesempatan untuk mengubah takdirmu, Aji. Kau bisa mendapatkan apa yang kau inginkan, tapi hanya jika kau siap menerima konsekuensinya. Konsekuensinya? Aji mengulang, masih tidak mengerti. Laras mengangguk. Kau akan mendapatkan keberuntungan, kekayaan, bahkan kekuatan yang tak pernah kau bayangkan. Namun, kau harus mengerti bahwa dunia ini tidak hanya tentang apa yang terlihat. Semua ada keseimbangannya. Keberuntungan itu bisa datang dengan harga yang tidak tampak di awal. Aji terdiam sejenak, berpikir. Hidupnya yang keras di desa kecil, selalu berjuang untuk bertahan hidup. Apa salahnya jika ia mengambil kesempatan ini? Setidaknya, ia bisa merubah nasib keluarganya. Jika aku setuju, apa yang harus aku lakukan? Tanya Aji, sedikit ragu namun lebih karena rasa ingin tahu yang besar. Laras melangkah lebih dekat, menyentuh tangan Aji dengan lembut. Ikutlah denganku. Aku akan memberikanmu kekuatan untuk merubah nasibmu, tapi kau harus berjanji untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia kami. Aji tidak tahu apa yang dimaksud dengan keseimbangan itu, tapi ia merasa, entah kenapa, ini adalah jalan yang benar untuknya. Ia mengangguk, dan tanpa sadar, perjanjian itu mulai terjalin antara mereka berdua. Aku setuju, jawab Aji, meskipun dalam hatinya ada rasa cemas yang belum bisa ia lepaskan. Laras tersenyum lebar, senyum yang tidak hanya menenangkan, tetapi juga mengandung rahasia yang dalam. Maka, perjalananmu akan dimulai. Bersiaplah, Aji. Hidupmu akan berubah selamanya. Saat itulah Aji merasa dunia di sekitarnya berputar. Ia tahu bahwa apa yang baru saja ia setujui akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Namun, saat itu juga, ia tidak tahu bahwa keputusan tersebut akan mengubah takdirnya selamanya, dan membawa dia ke dalam dunia yang penuh dengan keajaiban, bahaya, dan cinta yang tak terduga. Hari-hari setelah pertemuannya dengan Laras berubah begitu cepat, Aji bahkan hampir tidak bisa mengikuti semuanya. Keberuntungan yang datang begitu mendalam dan tak terduga. Ladangnya yang dulu kering dan tandus, kini subur dengan tanaman yang tumbuh dengan pesat. Hasil panennya berlipat ganda, jauh lebih banyak dari yang bisa ia harapkan. Bahkan tetangga-tetangga yang dulu sering mencibirnya kini tak henti-hentinya mengagumi hasil kerjanya. Wah, Aji, ladangmu subur sekali sekarang. Apa rahasianya? Tanya Dani, yang dulu selalu mengejek Aji. Sekarang, ia datang dengan ekspresi kagum di wajahnya. Aji hanya tersenyum, meskipun senyumnya kali ini lebih tulus dibandingkan sebelumnya. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Laras sudah memperingatkan agar ia menjaga rahasia ini. Ia tahu, jika orang-orang mengetahui bahwa ia telah bertemu dengan Ratu Ular, hidupnya bisa berakhir lebih buruk dari sebelumnya. Jadi, ia hanya menjawab dengan santai, "Ah, cuma kebetulan saja, mungkin musimnya bagus." Tapi meskipun ia berusaha untuk bersikap biasa saja, perasaan di dalam hatinya tak bisa dipungkiri. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keberuntungan. Perasaan aneh itu, perasaan yang ia rasakan sejak pertama kali bertemu Laras, terus membelit dirinya, semakin kuat seiring berjalannya waktu. Setiap malam, ia teringat pada Laras, pada sosoknya yang begitu cantik dan penuh misteri. Setiap kali Aji merasa lelah, Laras akan muncul, memberinya semangat dengan cara yang tak biasa. Kadang, ia akan datang sebagai ular besar yang berkilauan, dan kadang ia akan hadir dalam wujud manusia, wanita dengan rambut hijau panjang yang memikat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang segala hal, dari alam semesta hingga kehidupan sederhana di desa. "Aji, kau tahu, dunia ini lebih besar dari yang kau kira," kata Laras suatu malam,
saat mereka duduk di bawah pohon besar, jauh dari pandangan manusia. Kekayaan bukanlah segalanya. Ada banyak hal yang lebih penting dari sekadar materi. Aku tahu, jawab Aji, meskipun sebenarnya ia tak sepenuhnya mengerti. Ia masih merasa bahwa dengan kekayaan, hidupnya akan lebih mudah, lebih baik. Tapi, ada sesuatu dalam diri Laras yang membuatnya merasa bahwa dunia ini memang lebih luas dari yang ia bayangkan. Namun, semakin sering Aji bertemu Laras, semakin dalam perasaan mereka tumbuh. Aji tidak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi, tapi ia mulai merasakan cinta yang kuat terhadap Laras. Cinta itu terasa aneh, cinta yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setiap kali mereka berbicara, Aji merasa dunia hanya milik mereka berdua. Meski Laras adalah makhluk yang sangat berbeda, Aji merasa begitu nyaman di sisinya, seolah-olah ia telah menemukan bagian dari dirinya yang selama ini hilang. Satu malam, saat mereka duduk di tepian sungai, Laras mengajukan sebuah pertanyaan yang membuat hati Aji berdegup kencang. Aji, apakah kau pernah merasa, kita adalah dua dunia yang berbeda? Aji menatap Laras, sedikit bingung. Maksudmu? Laras menghela napas pelan. Matanya menatap jauh ke dalam kegelapan malam. Aku berasal dari dunia yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Dunia yang penuh dengan keajaiban dan juga bahaya. Dan kau adalah manusia, hidup di dunia yang jauh berbeda. Aji terdiam. Benar, mereka memang berbeda. Namun, hatinya mengatakan bahwa perasaan yang tumbuh di dalam dirinya tidak salah. Ia merasakan cinta ini begitu tulus. Dan ia tahu bahwa cinta itu tak seharusnya dibatasi oleh perbedaan. Aku tak peduli dunia apa yang memisahkan kita, jawab Aji, menatap Laras dengan serius. Aku hanya tahu, aku ingin berada di sini, bersamamu. Laras menatap Aji dengan tatapan yang lebih lembut dari sebelumnya. Aji, kau tahu, cinta ini bukan tanpa tantangan. Ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Dunia manusia tidak akan pernah menerima hubungan kita. Aku tidak peduli, kata Aji tanpa ragu. Selama aku bersama kamu, aku siap menghadapi apapun. Laras tersenyum. Senyum yang penuh kebijaksanaan, tetapi juga menyimpan kesedihan yang mendalam. Kau harus tahu, Aji. Dengan cinta datang juga tanggung jawab. Dunia kita, dunia ular dan manusia, tidak selalu bisa berjalan berdampingan tanpa menimbulkan masalah. Aji hanya mengangguk. Ia merasa seperti berada di ujung jurang. Di satu sisi ada Laras, yang membuatnya merasa hidup, sementara di sisi lain ada dunia yang akan menolaknya jika mengetahui kenyataan ini. Namun, hatinya tetap pada keputusan yang sama. Ia tak bisa mengabaikan perasaannya terhadap Laras, tak bisa berpura-pura tidak peduli. Hari-hari berlalu, dan Aji mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih bijaksana. Namun, setiap kali ia melihat orang-orang di sekitarnya, ia merasa semakin terasing. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi dalam hidupnya, dan mereka pasti tidak akan mengerti. Laras memberinya kekuatan, tapi kekuatan itu juga membawa beban yang semakin berat. Pada suatu hari, saat Aji sedang duduk di teras rumahnya, Dani datang menghampirinya dengan ekspresi cemas. Aji, kamu berubah. Kamu jadi aneh belakangan ini. Kenapa kamu jadi seperti ini? Tanya Dani, yang semakin khawatir melihat perubahan Aji. Aji menghela napas panjang, mencoba berpikir. Aku tidak berubah, Dani. Aku hanya mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Tapi kamu mulai melupakan semua orang di sini. Kamu tak seperti dulu lagi, kata Dani, menatap Aji dengan bingung. Aji tersenyum tipis, senyum yang penuh kerisauan. Mungkin itu karena aku sedang menemukan diriku sendiri. Namun, meskipun Aji berkata demikian, hatinya semakin terasa berat. Ia tahu bahwa perubahan yang dialaminya bukan hanya soal dirinya sendiri, tapi juga tentang hubungan yang kini ia jalani dengan Laras. Sebuah hubungan yang penuh dengan keajaiban, tapi juga penuh dengan tantangan yang tak terbayangkan. Meskipun Aji merasa dirinya telah berubah dan semakin kuat, kenyataan hidup tak selalu sesederhana itu. Seiring berjalannya waktu, keberadaan Laras semakin sulit untuk disembunyikan. Orang-orang mulai memperhatikan perubahan dalam diri Aji, dan ada banyak yang mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan, beberapa di antara mereka mulai merasa curiga dan khawatir. Suatu hari, saat Aji sedang bekerja di ladang, salah seorang tetangganya, Pak Suto, mendekatinya dengan tatapan serius. Aji, aku melihat sesuatu yang aneh tadi malam. Ada cahaya di tepi hutan, dan aku mendengar suara-suara yang aneh. Apa kau tahu apa itu?
Tanya Pak Suto dengan suara penuh curiga. Aji terkejut dan sedikit panik. Ia tahu bahwa selama ini ia dan Laras berusaha menjaga agar hubungan mereka tetap tersembunyi. Tapi kini, hal itu semakin sulit. Ia tidak tahu apa yang harus dijawab. Aku tidak tahu, Pak Suto. Mungkin hanya binatang liar atau mungkin angin, jawab Aji dengan cemas, berusaha menutupi kebingungannya. Namun, Pak Suto tetap menatapnya tajam. Jangan bohong, Aji. Aku tahu ada yang tidak beres. Kau berubah, dan aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Aji hanya bisa terdiam. Ia tahu bahwa semakin banyak orang yang mulai mencurigai dirinya, semakin berbahaya untuk dirinya dan Laras. Dunia manusia dan dunia ular adalah dua dunia yang sangat berbeda, dan jika ada yang mengetahui hubungan mereka, itu bisa berakhir buruk. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menjaga jarak dari orang-orang yang mulai bertanya, tetapi bayang-bayang keraguan semakin menghantui. Laras pun merasakan tekanan ini. Suatu malam, saat mereka bertemu di tepi sungai, Laras tampak lebih serius dari biasanya. Wajahnya yang cantik dan penuh misteri kini dihiasi dengan ekspresi yang penuh kecemasan. Aji, kita harus berhati-hati, kata Laras dengan suara yang lebih rendah dari biasanya. Dunia manusia tidak akan menerima kita. Semakin lama kita berhubungan, semakin banyak yang akan mengetahui. Itu bisa berbahaya, bukan hanya untukmu, tetapi juga untukku. Aji menggenggam tangan Laras dengan erat, merasakan kekuatan dan ketenangan dari sentuhannya. Aku tahu, Laras. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang dan kepahitan. Kini, aku merasa hidupku memiliki tujuan, dan tujuan itu ada padamu. Laras menatapnya dengan tatapan penuh kesedihan. Aku tahu kau mencintaiku, Aji. Tapi cinta kita bukan tanpa konsekuensi. Dunia manusia dan dunia kita sangat berbeda. Jika kita terus seperti ini, suatu hari akan ada yang datang untuk memisahkan kita. Dan saat itu datang, aku tak tahu apa yang akan terjadi pada kita. Aji menggigit bibirnya, perasaan terhimpit antara cinta yang mendalam kepada Laras dan rasa takut akan konsekuensi yang akan mereka hadapi. Namun, ia tak bisa mundur sekarang. Baginya, hidup tanpa Laras terasa seperti hidup tanpa jiwa. Kita harus melawan, Laras. Aku tidak akan membiarkan apapun memisahkan kita, kata Aji dengan tekad yang kuat. Laras menghela napas panjang. Aku ingin begitu, Aji. Tapi aku bukan hanya seorang manusia. Aku adalah bagian dari dunia yang sangat berbeda, dunia yang memiliki aturan yang tak bisa kita langgar begitu saja. Dan jika kita melanggar aturan itu, semuanya bisa hancur. Aji merasa hatinya semakin berat. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan. Ia ingin berjuang untuk cintanya, tapi ia tahu bahwa dunia yang ia kenal akan berbalik melawan mereka jika hubungan ini terbongkar. Penyelidikan yang mengerikan. Semakin banyak kejadian aneh yang terjadi di desa. Orang-orang mulai berbicara lebih keras tentang Aji, dan banyak yang merasa ada yang tidak beres. Desas-desus tentang cahaya aneh di hutan dan suara-suara misterius semakin berkembang, dan beberapa orang mulai menghubungkannya dengan Aji. Semua tanda-tanda itu membuat Pak Suto semakin mencurigakan. Suatu hari, saat Aji sedang berjalan pulang dari ladang, Pak Suto tiba-tiba menghampirinya dengan segerombolan orang desa di belakangnya. Aji, kau tidak bisa terus bersembunyi. Kami tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan, kata Pak Suto dengan suara keras. Aji terkejut, dan jantungnya berdebar kencang. Apa maksudmu, Pak Suto? Ada yang melihatmu pergi ke hutan malam itu, dan kami merasa ada sesuatu yang aneh. Kau berbohong tentang semuanya, Aji. Kami akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, jawab Pak Suto dengan nada yang penuh ketegasan. Aji tahu ini adalah saatnya. Saat rahasia yang selama ini ia sembunyikan mulai terungkap, dan semuanya akan berubah. Hatinya berdebar, namun ia tahu bahwa ia tidak bisa berlari lagi. Sekarang, dia harus menghadapi kenyataan, dan Laras pun harus ikut bersamanya. Ia berlari ke arah hutan, tempat di mana ia biasa bertemu Laras. Hujan mulai turun, membasahi tanah yang sudah lembab. Ketika ia sampai di tempat biasa mereka bertemu, Laras sudah menunggunya, wajahnya terlihat cemas. Aji, ada apa? Tanya Laras dengan nada khawatir. Ada yang mulai curiga. Laras, mereka mencari tahu tentang kita. Aku tidak tahu berapa lama kita bisa terus bersembunyi, kata Aji dengan napas tersengal. Laras menatapnya dengan ekspresi yang sulit dipahami. Ia tahu, jika manusia mulai menyelidiki hubungan mereka, semuanya bisa berakhir tragis. Kita harus pergi,
kata Laras akhirnya. Suaranya penuh ketegasan. Ini satu-satunya cara agar kita bisa selamat. Aji menatap Laras dengan pandangan yang penuh ketakutan dan kebingungannya. Kemana kita pergi, Laras? Laras terdiam sejenak, lalu dengan suara yang lebih lembut berkata, aku akan membawamu ke tempat yang aman, jauh dari orang-orang ini. Tapi ingat, Aji, keputusan ini bukan tanpa konsekuensi. Kita tidak akan bisa kembali ke sini lagi. Aji menatap Laras, hatinya berat. Namun, ia tahu ini adalah pilihan yang tak bisa dihindari. Jika ia ingin hidup bersama Laras, ia harus meninggalkan segalanya. Aku siap, Laras, jawab Aji dengan tekad yang semakin kuat. Mereka berdua melangkah pergi, meninggalkan dunia lama yang sudah tak lagi mereka kenal. Namun, perjalanan mereka baru saja dimulai. Sebuah perjalanan penuh tantangan, keajaiban, dan pilihan yang akan menguji cinta mereka. Setelah keputusan mereka untuk meninggalkan desa, Aji dan Laras memulai perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian. Malam itu, mereka meninggalkan jalan setapak yang biasa dilalui, menuju ke arah hutan lebat yang lebih dalam dan lebih gelap. Hujan masih turun dengan deras, dan udara dingin membuat perjalanan mereka semakin menantang. Aji merasa tubuhnya kelelahan, tetapi ia tak berani berhenti. Saat itu, dunia yang ia kenal, desa, ladang, dan hidup yang keras, terasa begitu jauh, seperti bayangan yang semakin memudar. Aku tahu ini sulit, Aji, kata Laras dengan lembut, sambil melangkah di sampingnya. Tapi kita tak punya pilihan. Kita harus jauh dari manusia, dari dunia mereka. Hanya dengan begitu kita bisa hidup bebas. Aji mengangguk, meskipun hatinya penuh kebingungan. Dia tidak tahu apa yang akan mereka temui di dunia yang Laras sebut, dunia mereka. Apa yang akan terjadi jika mereka benar-benar meninggalkan semua yang telah ia kenal? Apakah ia akan menyesal suatu hari nanti? Namun, ia tahu satu hal, hidup bersama Laras adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa hidup sejati. Mereka berjalan selama berjam-jam, melewati hutan yang semakin gelap. Aji mulai merasa tak mampu lagi, kakinya mulai berat, namun Laras tidak berhenti. Ia melangkah dengan penuh keyakinan, seolah-olah sudah mengenal jalan ini dengan sempurna. Dalam beberapa saat, mereka tiba di sebuah lembah yang dipenuhi dengan tanaman asing yang bersinar dalam kegelapan, memberikan cahaya yang lembut. Apa tempat ini? Tanya Aji, merasa terpesona sekaligus cemas. Ini adalah perbatasan antara dunia manusia dan dunia kami, jawab Laras, matanya bersinar. Di sini, tidak ada batasan yang menghalangi kita. Tempat ini hanya bisa dijangkau oleh mereka yang tahu cara melangkah ke dalamnya. Kami, makhluk dari dunia ular, menyebut tempat ini sebagai Taman Cahaya. Aji terdiam sejenak, menatap sekelilingnya. Tanaman yang bersinar, udara yang segar, dan perasaan seolah-olah ia berada di dunia lain membuatnya merasa seperti sedang berada di luar kenyataan. Ada rasa kagum dalam hatinya, namun ia juga merasakan ketakutan yang menyelimuti. Dunia ini begitu asing baginya, dan Aji mulai bertanya-tanya apakah ia benar-benar siap untuk semua ini. Laras memegang tangan Aji dengan lembut. Aku tahu perasaanmu, Aji. Dunia kami sangat berbeda dengan dunia manusia. Namun, disinilah tempat kita bisa bersama tanpa takut. Tapi ingat, ini bukan tanpa risiko. Jika ada yang mengetahui keberadaanmu di sini, semuanya bisa berubah dalam sekejap. Aku siap, Laras, jawab Aji dengan mantap, meskipun dalam hatinya ada sedikit kegelisahan. Namun, dia tahu ini adalah keputusan yang telah ia buat. Bersama Laras, ia merasa seperti menemukan tempat yang benar-benar bisa membuatnya bebas. Malam itu, mereka tinggal di Taman Cahaya. Aji mulai merasakan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Walau di sekelilingnya penuh dengan makhluk-makhluk asing, beberapa dari mereka adalah ular dengan sisik berkilauan, beberapa lainnya tampak seperti manusia dengan tubuh yang sedikit berbeda. Aji merasa diterima di tempat itu. Ada perasaan damai yang mengalir begitu saja, meskipun ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang jauh lebih berat. Keesokan harinya, Laras membawanya lebih dalam ke dalam dunia mereka, menuju sebuah tempat yang lebih tersembunyi, jauh dari pandangan siapapun. Di tempat itu, Aji bertemu dengan makhluk-makhluk lain dari dunia ular. Beberapa adalah pemimpin, sebagian besar adalah penjaga alam, dan ada juga yang tampak seperti makhluk suci yang dihormati. Ini adalah dunia kami, Aji, kata Laras saat mereka memasuki sebuah tempat yang seperti kuil, dihiasi dengan batu-batu berlumut dan cahaya yang dipancarkan oleh tanaman bioluminescen. Tempat ini adalah pusat kekuatan kami, di mana kami menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia kami.
Apa artinya semua ini, Laras? Tanya Aji dengan bingung. Mengapa aku dibawa ke sini? Laras menghela napas, mengamati Aji dengan tatapan penuh perhatian. Aku membawamu ke sini karena aku ingin kau memahami betapa pentingnya dunia kami. Kita tidak bisa hanya hidup di dunia manusia, dan kita tidak bisa terus bersembunyi dari mereka. Tetapi jika kita ingin menjaga kedamaian antara kedua dunia, kita harus menjaga keseimbangan. Aji merasa sedikit terbebani dengan kata-kata Laras. Apa yang dimaksud dengan menjaga keseimbangan? Apa yang bisa ia lakukan dalam dunia yang begitu asing baginya? Laras melanjutkan, keberadaanmu di sini, Aji, bukan hanya tentang cinta kita. Ini lebih dari itu. Kau punya peran besar yang harus dimainkan dalam menjaga keseimbangan dunia kita. Dunia manusia yang sekarang semakin jauh dari alam, dan kita perlu bantuan untuk menjaga agar semuanya tetap terhubung. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Aji, sedikit cemas. Laras tersenyum lembut, matanya penuh dengan kehangatan. Kau harus belajar, Aji. Kau harus memahami kekuatan yang ada dalam diri kita, dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk kebaikan kedua dunia. Tapi itu tidak mudah. Dunia manusia akan menolak perubahan, dan banyak yang akan melawan kita. Aji merasakan beratnya tanggung jawab yang diletakkan di pundaknya. Sebelumnya, ia hanya berpikir untuk hidup bahagia bersama Laras, namun kini ia tahu bahwa hidup mereka tidak akan sesederhana itu. Mereka bukan hanya pasangan yang saling mencintai, tetapi mereka juga harus menjadi penjaga keseimbangan antara dua dunia yang sangat berbeda. Pada malam hari, saat mereka duduk bersama di bawah cahaya bulan yang memancar dari langit, Aji menatap Laras dengan tatapan serius. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, Laras. Tapi aku siap berjuang bersamamu, apapun yang terjadi. Laras tersenyum, dan untuk sesaat, Aji bisa melihat betapa dalam rasa cintanya kepada Laras. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Tantangan besar dan rintangan yang lebih berat menanti mereka, dan Aji harus siap menghadapi semuanya, bersama Laras. Bersama, kita akan menghadapinya, Aji, jawab Laras, matanya penuh dengan tekad. Seiring berjalannya waktu, Aji semakin memahami apa yang dimaksud Laras tentang keseimbangan antara dunia manusia dan dunia ular. Meskipun awalnya terasa asing dan sulit diterima, Aji mulai merasakan betapa pentingnya misi ini. Laras mengajarkan banyak hal padanya, bagaimana cara berkomunikasi dengan makhluk alam, cara menghormati keseimbangan, dan bahkan bagaimana ia bisa memanfaatkan kekuatan yang ada dalam dirinya. Semua ini adalah pelajaran berat, dan Aji tahu bahwa untuk bisa menjalani hidup bersama Laras, ia harus siap menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Namun, dunia manusia tetap mengejar mereka. Setiap kali Aji berusaha menghindar dari keramaian desa atau wilayah-wilayah yang dikenal, dunia manusia seakan menariknya kembali dengan cara yang tak terduga. Suatu hari, beberapa penduduk desa datang ke Taman Cahaya, tanpa sengaja melangkah ke dalam wilayah dunia ular. Aji merasa ketegangan di udara, seolah-olah semuanya bisa berakhir buruk hanya dalam hitungan detik. Pak Suto, yang selama ini merasa curiga, bersama beberapa tetangganya, datang ke lembah tempat Aji dan Laras bersembunyi. Mereka tampak bingung dan ketakutan saat melihat keindahan alam yang ada di sekeliling mereka. Cahaya yang bersinar dari tanaman dan udara segar yang mengalir memberi mereka perasaan yang tak pernah mereka alami sebelumnya. Apa tempat ini? Tanya Pak Suto dengan suara terbata-bata, matanya terbuka lebar karena keheranan. Aji berdiri di hadapan mereka, hatinya berdebar. Ia tahu, momen ini adalah titik balik yang menentukan. Jika ia tidak berhati-hati, mereka semua bisa terjebak dalam masalah besar. Ini tempat yang tidak seharusnya kalian kunjungi, jawab Aji dengan cemas, berusaha menenangkan mereka. Kalian harus segera pergi. Namun, Pak Suto tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Aji? Kau menghilang begitu lama. Ada yang aneh denganmu. Apa yang kau sembunyikan? Apa ini semua ada hubungannya dengan ular itu? Aji merasakan dadanya sesak. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tiba-tiba menjadi kenyataan. Dalam ketegangan yang semakin meningkat, Laras muncul di belakang Aji, wujudnya bersinar dengan aura yang misterius. Ketika orang-orang melihat Laras, mereka terdiam sejenak, terpesona dan ketakutan sekaligus. Ini Laras, kata Aji, suaranya serak, berusaha menjaga ketenangannya. Dia bukan makhluk yang kalian kenal, tapi dia juga bukan musuh kalian. Pak Suto dan yang lainnya mundur beberapa langkah, ketakutan.
Mereka melihat perubahan yang tidak biasa dalam diri Aji, mata Aji yang semakin tajam, sikapnya yang lebih percaya diri, dan mereka bisa merasakan ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang mereka sangka. Dia adalah makhluk dari dunia lain, Pak Suto, lanjut Aji, mencoba berbicara dengan hati-hati. Tapi kita tidak berbeda. Kami datang dengan niat baik. Kami tidak ingin mengganggu kalian. Laras melangkah maju, matanya memandang mereka dengan penuh ketenangan, meskipun ada kekuatan yang tersembunyi di balik tatapannya. Dunia manusia dan dunia kami harus saling menghormati, bukan saling menakuti. Kita memiliki peran masing-masing untuk menjaga keseimbangan alam. Namun, jika manusia terus menolak untuk memahami kami, maka akan ada konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Suasana semakin tegang. Pak Suto, yang masih terkejut dan tidak tahu harus berkata apa, akhirnya berbicara dengan suara yang gemetar. Kami tidak tahu apa yang harus kami pikirkan, Aji. Ini semua sangat sulit dipahami. Laras menatap mereka dengan mata penuh kesedihan. Aku mengerti ketakutan kalian, Pak Suto. Tapi kalian harus tahu, jika dunia manusia terus melangkah tanpa memperhatikan keseimbangan alam, semuanya akan hancur. Tidak hanya kami, tapi kalian juga. Kehancuran itu akan datang tanpa ampun. Aji merasa hatinya semakin berat. Ia tahu bahwa ini adalah ujian besar untuk dunia manusia dan dunia ular. Mereka tidak hanya berjuang untuk hidup mereka sendiri, tetapi juga untuk masa depan kedua dunia yang telah terhubung oleh takdir yang tak terelakkan. Laras benar, kata Aji, suaranya penuh keteguhan. Kami tidak bisa hidup dalam ketakutan selamanya. Kami ingin hidup bersama, dalam kedamaian. Tetapi untuk itu, kita harus saling mengerti dan menjaga keseimbangan. Jika kalian menolak, maka perpecahan akan datang, dan kita semua akan menderita. Pak Suto dan yang lainnya terdiam, perasaan bercampur antara ketakutan dan kebingungan. Mereka tidak tahu apakah mereka bisa menerima kenyataan ini atau tidak. Dunia mereka yang selama ini mereka kenal terasa seperti hancur dalam sekejap, digantikan oleh dunia yang sangat berbeda, penuh dengan makhluk-makhluk yang aneh dan misterius. Namun, larut dalam ketegangan itu, ada sebuah perubahan kecil yang terjadi dalam diri mereka. Mungkin tidak semuanya bisa menerima begitu saja, tapi sedikit demi sedikit, mereka mulai menyadari bahwa ada kebenaran dalam kata-kata Aji dan Laras. Pak Suto akhirnya menghela napas, tatapannya melunak sedikit. Aku tidak tahu harus bagaimana, Aji. Tapi aku juga tidak ingin dunia ini hancur. Mungkin kita harus mulai belajar untuk memahami satu sama lain. Laras mengangguk pelan. Itu langkah pertama yang baik, Pak Suto. Tapi, perjalanan kita masih panjang. Dunia manusia dan dunia kami harus bekerja bersama untuk menyelamatkan keseimbangan. Jika kita gagal, maka kehancuran bukan hanya milik kami, tapi juga milik kalian. Aji menatap Laras dengan tatapan penuh harapan. Ia tahu bahwa perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Misi mereka baru saja dimulai, dan mereka harus melawan segala rintangan, baik dari dunia manusia yang tidak siap menerima kenyataan ini, maupun dari kekuatan alam yang mungkin tidak ingin dua dunia yang berbeda ini disatukan. Namun, di dalam hati Aji, ada satu keyakinan yang tidak bisa digoyahkan. Bersama Laras, ia akan menghadapi semua rintangan, dan menjaga dunia mereka tetap seimbang. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk cinta yang sejati, cinta yang tak mengenal batasan dunia. Setelah pertemuan penuh ketegangan dengan Pak Suto dan penduduk desa, Aji merasa beban yang ia rasakan semakin berat. Meskipun sebagian orang mulai membuka pikiran mereka tentang kemungkinan adanya dunia lain yang tak mereka ketahui, tidak semuanya bisa menerima kenyataan itu dengan mudah. Ketakutan tetap ada, dan Aji tahu, mereka harus berjuang keras untuk menjaga keseimbangan yang telah mereka janjikan. Hari-hari berikutnya di Taman Cahaya terasa semakin penuh tantangan. Aji terus belajar dari Laras dan makhluk-makhluk lain yang tinggal di sana. Ia diberi pemahaman lebih dalam tentang bagaimana dunia ular bekerja, bagaimana alam ini saling berhubungan dengan dunia manusia, dan betapa rapuhnya keseimbangan yang selama ini mereka coba jaga. Namun, meskipun ia semakin memahami segalanya, ada satu hal yang terus menghantuinya. Apakah mereka benar-benar bisa menjaga rahasia ini dari dunia manusia, atau apakah semuanya akan terbongkar sebelum waktunya? Laras bisa merasakan kebingungan yang semakin mendalam di hati Aji. Suatu malam, ketika mereka duduk bersama di bawah pohon yang berkilau dengan cahaya lembut, Laras memutuskan untuk berbicara lebih dalam tentang apa yang akan datang. Aji, kata Laras dengan lembut, suaranya begitu menenangkan meskipun ada ketegangan yang tersembunyi di dalamnya. Aku tahu ini sulit untukmu. Dunia manusia itu keras.
Mereka tidak mudah menerima hal-hal yang mereka tidak mengerti. Namun, ini adalah perjalanan yang harus kita jalani. Aku tidak bisa menjanjikan semuanya akan berjalan lancar, tetapi kita harus siap menghadapi apapun yang datang. Aji menatapnya, matanya penuh keteguhan meskipun ada kecemasan yang jelas di wajahnya. Aku tahu, Laras. Tapi aku takut. Aku takut semuanya akan hancur. Tak hanya untuk kita, tetapi untuk semua orang yang ada di dunia manusia. Aku takut kita tidak bisa menjaga keseimbangan itu. Apa yang bisa kita lakukan jika dunia manusia terus menolak untuk berubah? Laras menggenggam tangan Aji dengan lembut. Kita tidak bisa mengubah dunia dalam semalam, Aji. Tapi kita bisa memulai dari langkah kecil. Jika kita mampu membuktikan bahwa kita memiliki niat baik, bahwa kita bukan ancaman, maka dunia manusia mungkin akan mulai melihat kita dengan cara yang berbeda. Aji menghela napas. Aku ingin percaya itu, Laras. Aku benar-benar ingin percaya. Tapi kadang-kadang aku merasa dunia ini terlalu keras untuk kita. Laras tersenyum dengan penuh pengertian. Dunia ini memang keras, Aji. Tapi kita tidak akan menghadapi semuanya sendirian. Kita punya satu sama lain. Dan kita memiliki lebih banyak kekuatan dari yang kita kira. Perlahan, Aji mulai merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, dan mereka akan menghadapi banyak rintangan. Namun, dengan Laras di sisinya, ia merasa ada harapan, bahwa meskipun dunia mereka sangat berbeda, ada cara untuk hidup berdampingan. Namun, meskipun Aji dan Laras berusaha menjaga jarak dari dunia manusia, ancaman yang mereka takuti semakin mendekat. Pak Suto dan beberapa orang desa yang mulai percaya pada mereka juga memberi peringatan, meskipun mereka ingin membantu, ada banyak yang tidak bisa menerima perubahan itu dengan mudah. Beberapa orang mulai mendatangi tempat-tempat yang lebih jauh di sekitar hutan, mencari bukti dan mencari tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di luar pengetahuan mereka. Suatu hari, ketika Aji dan Laras sedang beristirahat di tepi sungai, mereka merasakan sebuah kehadiran yang mengganggu. Aji mengangkat wajahnya, dan matanya menyapu sekeliling, mencari tahu apa yang membuatnya merasa tidak tenang. Ada sesuatu yang tidak beres, kata Aji pelan, matanya tajam. Aku merasa ada yang sedang mengintai kita. Laras segera berdiri, matanya menyipit dan berfokus pada suara yang terdengar samar dari arah hutan. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Mereka semakin dekat, Aji. Aji merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Mereka sudah lama berusaha untuk menjaga diri mereka sendiri, tetapi kenyataan yang semakin mengancam membuatnya takut akan konsekuensi dari pengungkapan rahasia mereka. Dunia manusia yang penuh rasa takut dan ketidakpahaman itu sedang bergerak lebih cepat menuju mereka. Laras menatap Aji dengan serius. Kita harus pergi, sekarang. Jika mereka menemukan kita, semuanya akan berakhir buruk. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengganggu keseimbangan ini. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, suara langkah kaki terdengar semakin jelas. Seorang pria dari desa muncul di balik pepohonan, wajahnya terkejut saat melihat mereka. Aji, ini benar-benar kamu? Pria itu bertanya dengan suara gemetar. Matanya tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Aji berdiri, terdiam sejenak. Wajah pria itu adalah salah satu tetangga lama, yang dulu sering membantu Aji di ladang. Namanya Budi, seorang pemuda yang baik hati, tetapi jelas sekali ia bingung dan ketakutan sekarang. Apa yang kamu lakukan di sini, Budi? Tanya Aji dengan suara tegas, mencoba menahan kekhawatirannya. Budi tampak bingung, namun ada keraguan di matanya. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ada banyak orang yang mencarimu, Aji. Mereka bilang kamu hilang, tapi sekarang aku melihatmu di sini, di tempat yang aneh ini. Aji menatap Laras, dan Laras mengangguk pelan. Mereka tidak bisa terus bersembunyi. Keputusan itu datang begitu saja. Mereka harus menghadapi kenyataan ini sekarang juga, sebelum semuanya terlambat. Aku akan memberitahumu, Budi, kata Aji dengan suara berat, menatap sahabat lamanya. Tapi kau harus berjanji tidak memberitahukan siapapun. Ini adalah rahasia yang sangat besar, dan kita semua bisa terancam jika kamu mengungkapkannya. Budi mengangguk, walaupun wajahnya masih dipenuhi rasa bingung dan ketakutan. Aku janji, Aji. Tapi, apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Aji menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya sendiri sebelum ia berkata, Aku menikahi Laras, seorang ratu ular dari dunia yang berbeda. Kami berusaha menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia kami.
Tapi dunia manusia belum siap menerima kenyataan ini. Dan jika mereka mengetahui lebih banyak, semuanya bisa hancur. Budi terdiam lama, seolah mencerna apa yang baru saja didengarnya. Itu tidak mungkin. Ular? Dunia lain. Laras melangkah maju, memperkenalkan dirinya dengan lembut. Aku bukan ancaman, Budi. Aku hanya ingin menjaga kedamaian antara dunia kita dan dunia manusia. Budi masih terdiam, tetapi rasa takut di matanya perlahan berubah menjadi rasa penasaran. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi aku percaya pada Aji. Jika dia berkata ini benar, aku akan mencoba mengerti. Aji menatap Laras dengan tatapan penuh terima kasih. Mungkin, di dunia yang penuh dengan ketidakpahaman ini, ada sedikit harapan. Jika mereka bisa membuat Budi dan beberapa orang lainnya mengerti, mungkin ada peluang bagi mereka untuk hidup bersama tanpa ketakutan. Namun, perjalanan ini masih jauh dari selesai. Ancaman yang lebih besar akan segera datang, dan mereka harus siap untuk menghadapi apapun yang datang demi menjaga dunia mereka tetap seimbang. Hari-hari setelah pertemuan dengan Budi terasa semakin penuh ketegangan. Meskipun Budi berjanji untuk menjaga rahasia mereka, Aji dan Laras tahu bahwa mereka tidak bisa terus bersembunyi selamanya. Dunia manusia, dengan rasa takut dan kebingungannya, semakin dekat menemukan kenyataan tentang dunia ular dan hubungan mereka. Aji merasa semakin cemas. Setiap langkah mereka selalu diawasi. Hati-hati, penuh pertanyaan, dan rasa takut akan ancaman yang datang dari dua dunia yang semakin tidak seimbang. Meskipun ada beberapa orang yang mulai menerima kebenaran, masih banyak yang menolak dan siap melakukan apa saja untuk mengungkapkan apa yang mereka anggap sebagai kebenaran. Laras, Aji berkata suatu malam, saat mereka duduk di bawah pohon rimbun, aku mulai merasa bahwa kita tidak akan bisa terus bersembunyi. Dunia manusia terlalu besar, dan ada terlalu banyak orang yang ingin tahu lebih banyak. Jika kita tidak bertindak sekarang, semuanya akan berakhir buruk. Laras menatap Aji dengan tatapan yang penuh pengertian. Aku tahu perasaanmu, Aji. Aku juga merasakannya. Tapi kita tidak bisa mengambil langkah terburu-buru. Kita harus tetap tenang. Jangan biarkan ketakutan mengendalikan kita. Aji mengangguk, meskipun hatinya penuh dengan keraguan. Tapi bagaimana jika mereka datang lebih banyak? Bagaimana jika mereka mengancam dunia kita? Laras menghela napas. Kita harus menjaga keseimbangan, Aji. Itu tujuan kita. Aku tahu ini bukan tugas yang mudah. Tetapi, kita tidak sendirian. Ada banyak makhluk dari dunia kami yang siap membantu. Keseimbangan alam ini lebih besar dari kita berdua. Kita tidak boleh menyerah. Namun, meskipun kata-kata Laras begitu menenangkan, Aji merasakan beban yang semakin berat di dadanya. Dunia manusia sudah mulai terpecah, mereka yang mempercayai kisah mereka dan mereka yang menentangnya. Ketika orang-orang yang menentang mereka mulai mencari lebih banyak bukti, ancaman akan terungkap semakin dekat. Satu malam, ketika Aji sedang berlatih di hutan dengan Laras, mendengarkan suara alam dan mencoba memahami lebih dalam ajaran Laras tentang dunia ular, mereka dikejutkan oleh suara langkah kaki yang datang dengan cepat. Tiba-tiba, seorang pria berpakaian serba hitam muncul di depan mereka, tampak marah dan penuh tekad. Aji, teriak pria itu, kami tahu apa yang kamu lakukan. Kamu tidak bisa bersembunyi lagi. Semua ini harus dihentikan. Aji terkejut, matanya tajam menatap pria yang kini berdiri di hadapannya. Pria itu adalah salah satu penduduk desa yang sangat menentang keberadaan Laras, bahkan jauh sebelum dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namanya Teguh, seorang pria keras kepala yang selalu menganggap bahwa makhluk-makhluk yang tidak dikenal seperti ular adalah ancaman. Apa yang kamu inginkan, Teguh? Tanya Aji dengan suara yang penuh peringatan. Kamu datang ke sini dengan niat buruk, dan aku tidak akan membiarkanmu merusak apa yang sudah kami perjuangkan. Teguh tertawa dingin, matanya menyala dengan penuh kebencian. Kamu pikir bisa melarikan diri begitu saja, Aji? Kami tidak akan membiarkan dunia ini terancam oleh makhluk seperti dia. Teguh menunjuk Laras dengan jari telunjuknya, matanya penuh kebencian. Aku sudah mengumpulkan orang-orang. Mereka semua akan datang untuk menghancurkan tempat ini dan semua yang ada di dalamnya. Laras melangkah maju, wujudnya semakin bersinar terang. Kamu tidak mengerti apa yang sedang kamu lakukan, Teguh. Dunia manusia dan dunia kami saling bergantung. Jika satu di antara kita hancur, maka dunia kalian juga akan hancur. Kamu mengancam keseimbangan yang sangat rapuh. Teguh tidak peduli dengan kata-kata Laras.
Aku tidak peduli dengan keseimbangan. Aku hanya tahu bahwa kalian adalah ancaman bagi desa ini. Kami harus menghentikanmu, tidak peduli apa konsekuensinya. Aji bisa merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Jika mereka tidak bertindak sekarang, semuanya akan berakhir buruk. Dunia manusia dan dunia ular akan bertabrakan, dan tidak ada yang tahu bagaimana akhirnya. Dengan cepat, Aji melangkah maju, menghadapi Teguh dengan penuh keteguhan. Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi, Teguh. Aku sudah memilih jalanku. Aku sudah memilih Laras. Kami akan melindungi dunia kami, dan dunia manusia juga. Kalau kamu tidak bisa melihat itu, aku akan membuatmu mengerti. Teguh mengangkat tangan, seolah siap untuk menyerang. Aku akan menghentikanmu, Aji. Kami tidak bisa hidup berdampingan dengan makhluk seperti dia. Namun, sebelum Teguh bisa bergerak lebih jauh, Laras mengangkat tangan, dan seketika angin besar berputar di sekitar mereka. Suara gemuruh dari alam mengisi udara, dan segala sesuatu di sekitar mereka tampak bergetar. Kekuatan dunia ular muncul dengan sendirinya, melindungi mereka dari ancaman yang datang. Aji terkejut dengan kekuatan yang begitu besar, namun ia tahu ini adalah ujian besar. Teguh mundur beberapa langkah, terkejut dan ketakutan. Apa ini? Apa yang kamu lakukan? Ini adalah kekuatan yang harus dijaga dan dihormati, Teguh, jawab Laras dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan. Keseimbangan yang selama ini kalian anggap lemah, namun sekarang kalian mulai merasakannya. Dunia yang saling bertautan tidak bisa dipisahkan tanpa akibat. Teguh terdiam, bibirnya bergetar. Ia tak bisa lagi menyangkal bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari apa yang ia pahami. Meskipun ketakutannya masih ada, ia mulai melihat kenyataan yang tak bisa dihindari. Aji menatapnya dengan penuh harapan. Keseimbangan itu penting, Teguh. Tidak hanya bagi kami, tetapi untuk dunia manusia juga. Jika kamu benar-benar peduli pada desa ini, kamu harus membantu kami menjaga kedamaian. Teguh menatap mereka dengan tatapan yang kosong, pikirannya terombang-ambing. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, Aji. Semua ini terlalu besar untuk dipahami. Aji melangkah mendekat, meletakkan tangan di bahu Teguh. Mulailah dengan satu langkah kecil, Teguh. Mungkin ini bukan hal yang mudah, tapi kita bisa mulai dengan memahami satu sama lain. Teguh menunduk, kemudian perlahan-lahan ia mengangguk. Aku akan mencoba. Aku tidak bisa berjanji, tapi aku akan mencoba. Dengan demikian, pertarungan fisik yang hampir terjadi bisa dihentikan. Namun, pertempuran yang lebih besar masih menunggu mereka. Ancaman dari dunia manusia dan dunia ular belum berakhir. Mereka harus terus berjuang untuk menjaga keseimbangan antara dua dunia ini, meskipun jalan yang mereka tempuh penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Namun, di dalam hati Aji, ada satu keyakinan yang semakin kuat. Mereka bisa menjalani perjalanan ini bersama. Bersama Laras, ia siap menghadapi segala rintangan, demi dunia yang lebih baik, demi cinta yang sejati. Seiring waktu, keseimbangan antara dunia manusia dan dunia ular semakin terasa rapuh. Setelah kejadian dengan Teguh, Aji dan Laras tahu bahwa meskipun ada sedikit kemajuan, ancaman belum benar-benar hilang. Walaupun Budi dan beberapa orang lainnya mulai memahami hubungan mereka, masih banyak yang menentang, tak hanya karena ketakutan, tetapi juga karena ketidakmengertian yang mendalam tentang dunia ular. Namun, meskipun ketegangan masih ada, Aji merasa ada sesuatu yang mulai berubah. Ketika ia berjalan melalui desa, meskipun ada tatapan curiga, ada juga yang tersenyum padanya dengan cara yang berbeda. Mereka mulai melihat Aji tidak hanya sebagai pemuda miskin yang aneh, tetapi sebagai seseorang yang memiliki keberanian dan tujuan yang lebih besar. Satu malam, setelah latihan bersama Laras di hutan, Aji duduk di tepi sungai, menatap bintang-bintang yang berkilau di langit. Ia merasa damai, meskipun tantangan masih mengintai di depan. Laras duduk di sampingnya, membiarkan keheningan melingkupi mereka sejenak. Kamu mulai terlihat lebih tenang, Aji, katanya. Suaranya lembut namun penuh makna. Aji tersenyum tipis, matanya tetap terfokus pada langit malam. Aku hanya mencoba menerima kenyataan, Laras. Mungkin dunia manusia tidak akan pernah sepenuhnya mengerti, tapi setidaknya mereka mulai melihat bahwa kita bukan ancaman. Laras menggenggam tangan Aji dengan lembut. Itulah yang paling penting, Aji. Mereka tidak harus mengerti semuanya, tapi jika mereka melihat niat baik kita, itu sudah cukup. Kita bisa hidup berdampingan, meskipun dengan tantangan. Aji menoleh ke Laras, matanya penuh keyakinan.
Aku percaya itu. Kita sudah melewati banyak hal bersama, dan aku tahu kita akan terus melangkah bersama. Laras tersenyum dengan penuh kasih, wajahnya bersinar dalam cahaya bulan. Kita akan terus melangkah, Aji. Bersama-sama, kita akan menjaga keseimbangan, meskipun dunia ini penuh dengan rintangan. Namun, meskipun mereka merasa ada sedikit harapan, dunia manusia tetap memiliki tantangannya sendiri. Salah satu yang terbesar adalah rasa takut yang menguasai banyak orang. Mereka yang merasa terancam mulai mencari cara untuk membongkar keberadaan dunia ular dengan segala cara, bahkan tanpa memahami akibat yang mungkin timbul. Suatu hari, ketika Aji sedang membantu beberapa penduduk desa memperbaiki sebuah jembatan, ia melihat beberapa orang berkumpul di sudut desa, berbicara dengan serius. Budi yang kini sudah mulai lebih memahami keadaan, mendekatinya dengan wajah tegang. "Aji," kata Budi, suaranya terbata-bata. Mereka mulai mengumpulkan orang-orang. Mereka mendengar tentang Laras, dan mereka ingin datang ke hutan. Mereka ingin melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Aji merasakan kekhawatiran yang mendalam. Apa yang harus kita lakukan, Budi? Jika mereka menemukan kita, semuanya bisa berakhir buruk. Budi menatapnya, kebingungan jelas di wajahnya. Aku tidak tahu, Aji. Mereka tidak akan berhenti. Mereka sangat ingin tahu. Aku tidak tahu apakah aku bisa mencegahnya. Aji menggigit bibirnya, berpikir cepat. Kita harus menghentikan mereka sebelum mereka sampai ke sana. Jika mereka melihat Laras atau makhluk lain, mereka akan merasa lebih takut dan membuat semuanya lebih buruk. Budi mengangguk. Aku akan mencoba membujuk mereka, tapi aku takut mereka sudah terlalu jauh untuk dibujuk. Mereka pun bergegas menuju tempat di mana orang-orang desa berkumpul, berusaha menghentikan mereka sebelum mereka pergi lebih jauh. Aji tahu bahwa sekali mereka sampai ke hutan dan menemukan dunia ular, itu bisa menjadi titik balik yang sangat berbahaya. Namun, mereka terlambat. Ketika mereka sampai di tempat itu, sudah ada beberapa orang yang sudah mulai bergerak ke arah hutan, dipimpin oleh Teguh. Aji merasa hatinya tertekan saat melihat mereka. Matanya menyapu wajah-wajah yang dipenuhi rasa penasaran dan ketakutan. "Teguh," seru Aji, suaranya tegas. "Kamu tidak bisa membawa mereka ke sana. Apa yang kamu pikirkan? Jika kalian melihat apa yang ada di sana, kalian akan menghancurkan keseimbangan yang kami jaga." Teguh berhenti, menatap Aji dengan tajam. "Kami sudah cukup mendengar cerita. Ini saatnya untuk tahu kebenarannya. Kami tidak akan kembali tanpa melihatnya sendiri." Aji merasa cemas, tetapi Laras yang berdiri di belakangnya tahu bahwa inilah momen yang tak terhindarkan. Dia harus menunjukkan bahwa dunia mereka bukan ancaman, tapi sesuatu yang harus dihormati. "Biarkan aku berbicara, Aji," kata Laras dengan suara lembut namun penuh kekuatan. Aji menatapnya, dan meskipun cemas, ia tahu Laras memiliki cara untuk menghadapinya. Laras melangkah maju, wujudnya bersinar dengan cahaya yang lembut namun memancar dari dalam dirinya. "Kalian datang ke sini dengan ketakutan dan kebingungan, tapi aku ingin kalian melihat kebenaran dengan mata kepala kalian sendiri." Orang-orang desa terkejut, beberapa mundur, beberapa berdiri dengan cemas. Teguh tetap berdiri di depan, matanya tidak bisa melepaskan pandangannya dari Laras. "Aku bukan musuh kalian," lanjut Laras, suaranya bergetar lembut di udara yang hening. "Aku adalah bagian dari alam ini, bagian dari dunia yang saling terhubung. Jika kalian menghancurkan dunia kami, dunia manusia juga akan runtuh." Semua orang terdiam. Ketakutan masih ada, tapi ada juga rasa ingin tahu yang mulai muncul di mata mereka. Aji berdiri di samping Laras, matanya penuh keyakinan. "Kami tidak akan melawan kalian," kata Aji, "tapi kami akan membela rumah kami. Kami hanya meminta kalian untuk memahami dan menjaga keseimbangan yang ada." Teguh tampak tertegun. Ia memandang Laras dengan tatapan yang lebih lembut. "Keseimbangan?" gumamnya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi aku akan berpikir tentang itu." Beberapa orang desa mengangguk pelan, meskipun masih penuh keraguan. Tapi ada perubahan yang terasa di udara. Laras tidak mengancam mereka, dia hanya berusaha menunjukkan bahwa dunia mereka tidak berbahaya jika mereka mau menghormatinya. Aji menatap Laras dengan rasa terima kasih yang mendalam. "Kita masih memiliki jalan panjang untuk menjelaskan ini semua, Laras. Tapi aku merasa kita sudah membuat langkah besar." Laras tersenyum lembut, menggenggam tangan Aji. "Kita akan terus berjuang, Aji. Bersama-sama." Setelah pertemuan itu,
dunia mereka tampak sedikit lebih tenang. Meskipun masih ada ketegangan, dan banyak orang desa yang belum sepenuhnya memahami atau menerima hubungan mereka, perubahan yang mulai muncul cukup memberi harapan. Ada yang mulai membuka pikiran mereka tentang dunia ular dan keberadaan makhluk-makhluk tersebut di sekitar mereka. Mereka perlahan-lahan menyadari bahwa dunia ular bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan bagian dari keseimbangan alam yang lebih besar. Aji merasa lebih yakin dari sebelumnya bahwa perjuangan mereka untuk menjaga keseimbangan dunia ini tidak sia-sia. Bersama Laras, ia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia belajar untuk menghargai keajaiban alam dan memahami peran penting setiap makhluk, bahkan yang paling kecil sekalipun. Laras mengajarkan banyak hal tentang dunia ular, tentang bagaimana mereka menjaga alam dan keberlangsungan hidupnya. Hal-hal yang dulu tampak biasa saja, seperti aliran sungai, hembusan angin, dan perubahan musim, kini terasa jauh lebih berharga dan penuh makna. Suatu sore, setelah beberapa minggu berlalu sejak pertemuan dengan orang-orang desa, Aji duduk di tepi sungai dengan Laras, menikmati pemandangan matahari terbenam yang mempesona. Angin yang sejuk berhembus lembut, membawa harum bunga dari hutan yang semakin lebat. Laras duduk di sampingnya, rambut panjangnya tertiup angin, bersinar lembut dalam cahaya senja. "Aji," kata Laras dengan suara yang penuh makna, "kamu mulai memahami bagaimana dunia kita saling terhubung, bukan?" Aji mengangguk, matanya masih menatap ke arah langit yang semakin gelap. "Aku merasa semakin dekat dengan alam ini, Laras. Setiap hari bersama kamu membuat aku merasa lebih hidup, lebih terhubung dengan segala sesuatu di sekitar kita. Aku mulai mengerti mengapa kita harus menjaga keseimbangan ini." Laras tersenyum lembut. "Keseimbangan itu bukan hanya tentang kita, Aji. Itu juga tentang manusia. Kalian memiliki peran dalam dunia ini, dan jika kalian bisa hidup berdampingan dengan alam, segala sesuatu akan berjalan lebih baik." Aji menoleh ke Laras, matanya penuh rasa terima kasih. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah menyerah pada kita. Kita sudah berjalan jauh, dan aku siap menghadapi apapun yang datang." Laras menggenggam tangan Aji dengan lembut, lalu menatapnya dengan penuh kasih. "Aku juga, Aji. Bersama, kita akan menghadapi segala hal. Dunia ini penuh dengan misteri, tetapi kita akan menghadapinya bersama." Malam itu, saat mereka berjalan pulang menuju rumah Laras di tepi hutan, mereka melihat beberapa orang desa yang sedang berdiri di jalan. Aji dan Laras menghampiri mereka dengan hati yang agak cemas. Namun saat mereka mendekat, ternyata orang-orang desa itu tersenyum ramah. "Teguh ingin berbicara denganmu, Aji," kata salah seorang dari mereka. "Dia ingin berbicara tentang bagaimana kita bisa hidup bersama dengan lebih baik." Aji terkejut, lalu menoleh ke Laras. Apakah ini berarti mereka mulai mengerti? Laras mengangguk. "Mungkin saja. Ada perubahan kecil yang mulai tumbuh. Mereka melihat bahwa kita bukan ancaman, dan mereka mulai belajar untuk hidup berdampingan." Mereka mengikuti penduduk desa itu ke sebuah lapangan terbuka di dekat desa, di mana Teguh sudah menunggu bersama beberapa orang lainnya. Ketika Aji dan Laras tiba, Teguh berdiri dan menghadap mereka dengan ekspresi yang lebih tenang daripada sebelumnya. "Aji," kata Teguh dengan suara yang lebih lembut, "aku tahu aku salah. Aku melihat betapa keras usahamu untuk menjaga keseimbangan. Aku mulai mengerti bahwa kita tidak bisa hidup tanpa saling menghormati, antara manusia dan alam. Aku ingin membantu, jika kamu bersedia." Aji terkejut mendengar kata-kata Teguh. "Kamu ingin membantu?" tanyanya, masih agak bingung. Teguh mengangguk. "Ya, aku dan beberapa orang lain di desa sudah berbicara, dan kami ingin mencari cara untuk menjaga hutan ini bersama. Kami ingin memastikan bahwa alam dan dunia ular tetap terjaga, tanpa ada konflik." Aji merasa beban di hatinya sedikit mengendur. "Kamu serius, Teguh? Ini tidak akan mudah." Teguh tersenyum. "Aku tahu, Aji. Tapi jika kita tidak mulai dari sini, kapan lagi? Kita harus mulai belajar hidup bersama." Laras menatap Teguh dengan penuh pengertian. "Itulah yang kami harapkan. Kita semua bisa belajar dari satu sama lain. Jika manusia dan ular bisa bekerja sama, kita bisa menjaga alam ini dengan baik." Sejak saat itu, kehidupan di desa dan di hutan mulai berubah. Meski tidak sempurna, ada kemajuan yang signifikan. Para penduduk desa mulai belajar untuk memahami dan menghormati dunia ular, sementara Aji dan Laras bersama dengan orang-orang desa yang lain mulai bekerja bersama untuk menjaga keseimbangan alam. Mereka membangun jalur komunikasi yang lebih baik antara dunia manusia dan dunia ular,
berbagi pengetahuan tentang bagaimana melindungi lingkungan dan menghormati makhluk hidup lainnya. Namun, meskipun perubahan positif itu terjadi, Aji dan Laras tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Masih ada banyak rintangan yang harus dihadapi, dan dunia mereka masih penuh dengan misteri dan tantangan. Tetapi, mereka sudah menemukan kekuatan dalam kebersamaan dan cinta yang mereka miliki. Mereka tahu, selama mereka tetap berjuang bersama, mereka bisa menjaga keseimbangan yang begitu rapuh ini. Suatu malam, ketika Aji dan Laras duduk di bawah pohon besar di tepi hutan, mereka memandang ke langit yang dipenuhi bintang. "Aji," kata Laras dengan lembut, "keseimbangan itu mungkin tak pernah sempurna, tapi selama kita berusaha, itu sudah cukup." Aji tersenyum, merasakan kedamaian dalam hatinya. "Aku percaya itu, Laras. Bersama, kita akan menjaga dunia ini. Bersama, kita akan terus berjalan." Dan dengan itu, mereka melangkah maju, siap menghadapi setiap tantangan yang datang, menjaga cinta mereka dan dunia mereka yang penuh dengan keajaiban.